Jadi teman-teman, bagaimana supaya rezeki kita tuh makin lancar? Banyak-banyaklah berbuat baik. Dunia bisnis itu dunia yang dinamis. Kadang-kadang kita mungkin bisa sampai berpikir atau waktu diganggu setan gitu, nih gak ngini, gak untuk duit. Nah, nih gak, maaf. Kalau tidak melakukan kecurangan gak dapat duit. Tolong hilangkan perasaan itu. Aku yang bingung, berapa? Terus akhirnya saya bilang, gini aja deh Pak, seharinya 4 juta, jadi 4 hari ini 16 juta aja. Ya karena Bapak baik sama saya diskon Pak, jadi 11 juta aja. Aduh. Tahu nggak ekspresi Bapak manajernya gimana? Nggak kemurahan tau Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam acara Pencari Nafkah, sebuah segmen spesial dari channel YouTube Pecah Telur. Kali ini kita berada di Kota Malang ya, kota pendidikan, kota wisata, kota apel, kota apa lagi ya. Dan ternyata juga ada kategori baru, yaitu kota fotografi. Karena di sebelah saya sudah ada spesial fotografer hits dengan tarif yang tinggi. Mas Dodi Bening. Alhamdulillah. Gimana kabar Mas Dodi? Alhamdulillah baik, sehat, bahagia, senang ketemu Mas Faisal, sahabat saya mendampingi bisnis saya membesar. Akhirnya kita direunikan kembali ya. Alhamdulillah. Kita itu banyak kehidupan kita di dalam mobil loh Mas Dodi ya. Ya, betul. Malang Jakarta 1 bulan. Waduh, 1 bulan hidup di Kalibata dengan godaan duniawinya dan rebutan tempat parkir. Ya. Saya sempat gores mobilmu nggak? Oh iya, kudu harus ada. Kalau nggak gitu nggak dianggap penduduk Kalibata. Iya. Jadi kayak preman itu ada codet-codetnya itu baru sudah valid gitu ya. Ini ada orang kok namanya Dodi Bening. Itu ya. Sejarahnya gimana sih Mas? Ya, sejarahnya nama asli saya Widodo Handani, tapi saya itu sejak kecil oleh ibu saya memang dipanggil Dodi. Saya punya panggilan 2, Oi sama Dodi. Nah, Siap. Dodi ini sudah sejak kecil dipanggil oleh orang tua saya. Dan kenapa kok ada beningnya? Karena saya tinggal di Jalan Bendungan Bening. Dan ini jadi nama perusahaan saya, grup usaha saya, Bening Group, yang di dalamnya ada Bening Fotografi. Nah, alhamdulillah, makanya namanya jadi Bening Fotografi. Menurut saya Bening itu sebuah filosofi yang dalam Mas Faisal. Ya. Sesuatu yang indah, tajam, dan transparan. Itu sangat cocok untuk perusahaan fotografi. Ya, gitu. Betul. Saya itu bingung kalau ternyata saya tinggal di Jalan Bendungan Sigura-gura. Lah namanya Dodi Sigura-gura lah. Atau Dodi atau Bendungan Sutami, Dodi Sutami. Di Lahore. Jadi rezeki Mas, namanya rezeki. Alhamdulillah. Pas memang rumahnya di Bendungan Bening ya? Betul, dekat ITN ya, kalau di sangat Malang dekat. pasti familiar ya? Sangat dekat. Nah itu perusahaan saya berdiri di situ soalnya dekat mahasiswa, jadi dapat duit awalnya dari situ. Dari ini, foto studio ya? Iya, segmennya mahasiswa. Wisuda gitu? Betul, wisuda. Kalau udah wisuda rame Mas, jalan depan rumah, sampai nggak enak saya sama tetangga gitu. Gitu. Makanya saya tutup terusan. Ya, ditutup aja ya. Karena konsekuensinya harus sering kirim nasi kuning nanti. Iya gitu. Tetangga kompensasi ya. Betul Mas Faisal. Keramaian ya. Berapa tahun jadi fotografer? Alhamdulillah sejak tahun 2004 Mas Faisal. 2004. Itu ya, jadi mungkin sudah 19 tahun ya. 19 tahun. Di bidang fotografi. Dan kalau di bidang foto company profile ya, kategorinya itu ya? Betul, ya. Walaupun awalnya saya di wedding tahun 2004 sampai 2010 itu saya full di wedding dulu. Gitu. Wedding ya, berarti waktu motret saya pre-wedding itu jelang-jelang pensiun dari ya. Saya menikah 2009 ya, ini buat informasi, dan itu adalah momen pertama kita dipertemukan ya. Betul. Saya pre-weddingnya itu diatur-atur, difoto sama Mas Dodi. Ngaturnya luah mah waktu itu. Ya hasilnya ya B aja.
Masa lalu, Mas. Iya. Tapi ya saya sebagai objek juga bukan objek yang bagus ya waktu itu ya. Cungkring, rada merongos gitu ya, Mas ya. 2009 ya. Tapi itu saya jadikan portfolio super waktu itu, Mas. Soalnya kliennya kurang akeh. Kliennya belum banyak ya. Anjirnya salah satu klien istimewa saya. Buah kesabaran. Waktu itu kita saya dikenalkan sama Mbak Dewi Tanjung. Iya, Ya, betul. direkomendasikan sama Mbak Dewi Tanjung. Iya. Sekarang di Amerika, Mbak Dewi Tanjung. Iya, Amerika Indonesia. Di Amerika, alhamdulillah. Ya, sama Mas Itus. Iya. Nah, Nggih, Mas ya, itu sejarahnya itu. betul diperkenalkan sama itu. Kalau digambarkan dalam 1 menit ya, apa sih kerjaan yang dilakukan oleh Bening Group ini dan bagaimana itu membentuk Indonesia gitu. Sekalian ngomongnya gede gitu, Mas. Baik. Ya alhamdulillah. Jadi Bening Fotografi itu awalnya itu kita itu tukang foto biasa keliling kampung gitu kondangan. Terus ya Masya Allah akhirnya kita itu fokus ke wedding sampai 2010. Nah, terus 2010 itu saya mendirikan divisi company profile plus sekolah namanya Bening School of Photography yang disingkat namanya BSP, Mas. Ya. Nah, di situ saya ingin membuat sebuah perubahan, intinya belajar fotografi, menjadi fotografer itu nggak harus punya modal gede, pakai alat yang murah, yang simple, teknik yang sederhana pun bisa menghasilkan foto kualitas premium dan bisa mendapatkan omset yang fantastis. Alhamdulillah sekarang BSP sudah sampai 107 angkatan, alumni udah seluruh Indonesia mulai dari Medan sampai Sulawesi, Papua saja yang belum. Terus sudah 1.500 alumni dan titik baliknya adalah titik melesatnya itu Masya Allah setelah waktu ketemu Mas Faisal. Wah, alhamdulillah. Waktu itu saya ingat banget kemampuan public speaking saya itu blendes. Iya. Buleti kalau ngomong waktu itu. Iya. Buleti ya. Dan waktu itu Masya Allah saya didampingi Mas Faisal 1 bulan ke Jakarta. Saya ngajar-ngajar itu ternyata kekurangan. Waktu itu saya pede, ngomongnya merasa bagus. Ternyata salah semua. Mas Faisal ini kan ahli public speaking. Saya minta untuk ngoreksi saya. Ternyata salah semua teknik ngomong saya. Termasuk waktu itu ketemu klien ternama, klien spesial saya Pak Jamil Azzaini, saya pernah disemprot sama panjenengan, Mas. Iya. Waktu itu kan harusnya kita kan sebagai pendengar yang baik ketika ngomong sama klien. Itu sampean ngingetin, Mas sampean ngomong karo klien, ojo ngomong. Malah mendominasi ya gitu ya. Iya. Saya sadar, Mas, ternyata disitulah komunikasi itu penting dan Masya Allah. Terima kasih ya. Jadi saya sama Allah dipertemukan dengan orang hebat seperti Mas Faisal. Akhirnya saya punya kemampuan public speaking yang lebih baik lagi dan akhirnya ya bisa punya sekolah fotografi saya bisa lebih efektif. Sehingga sekarang, ya alhamdulillah, alumni saya sekarang itu juga bisa ngerjakan proyek corporate yang nilainya ratusan juta, Mas, proyek corporate-nya. Jadi alhamdulillah. Serius? Iya. Motret ratusan juta? Alhamdulillah. Gimana rumusnya? Ini kan kita juga nggak gampang percaya zaman kayak gini. Flexing ini kayaknya. Oke, Emang ada, Mas? Ada, betul. Jadi memang proyek corporate itu memang fantastis, Mas. Ini corporate ya, ini kita Corporate. kasih ini ya, disclaimer ya. Betul, fantastis proyeknya. Kalau wedding kan di daerah di Malang itu kan cuman 5 juta atau 3,5 juta lah rata-rata untuk foto. Iya. Paket standar ya. Iya, 5 juta itu sama foto video. Lah kalau corporate itu, waktu itu saya ngerjakan PLN pertama kali itu, waktu saya ngerjakan 4 hari itu saya ngerjakan nilai 14 juta, diguyu saya manajernya saya. Oh, itu ongkos bensin itu. Betul, iya. Ceritanya lucu, Mas. Iya. Ceritanya itu saya direferensikan sama temen yang sudah dapat proyek di sana, proyek SDM gitu. Terus saya nawarkan, mau nggak dibuatin company profile? Oh, mereka mau, saya masuk. Saya nggak ngomong harga dulu, karena saya waktu itu nyari portfolio dulu. Nah ini tips untuk teman-teman fotografer. Kalau pengen punya brand kita besar, brand corporate kita besar, ya kita harus punya portfolio yang besar juga. Saya beruntung waktu itu diperkenalkan temen masuk ke PLN, nggak ngomong harga dulu, saya sudah seneng banget. 4 hari saya melayani mereka full motret company profile. Kerjain aja itu. Kerjain aja, wis rame mikir biaya, Mas. Bener, karena saking senengnya, Mas. Lah wong klien gua cek-cek kabeh, Mas, waktu itu. Biasanya lokalan. Iya. Oh, ini masuk area kawasan yang harus ada ID card-nya dulu. Betul. Pakai helm safety itu. Betul. Dan ada namanya ID card saya itu tipe merah, Mas. Tipe merah itu bisa masuk kemana saja. Oh, masuk ke tempat-tempat yang restricted itu. Sensitif dan nggak boleh orang luar, itu saya sampai masih dapat ID card merah. Iya. Kalau yang lainnya mungkin yang hijau atau yang biru. Ya, cuman masuk sampai resepsionis atau sampai ruang meeting ya. Betul, seperti itu. Nah, itu pengalaman luar biasa, saya seneng banget dan orang PLN juga baik banget, Mas. Dia sangat mengakomodatif, benar-benar memfasilitasi saya. Di hari keempat setelah selesai semuanya dan mereka terima hasilnya, mereka seneng, saya ditanya, Mas Dodi,
piro Mas layanan sampean niki? Ini kerja hari dulu, iya, baru ditanya ongkosnya. Betul. Lah aku lah yo bingung toh Mas. Iya. Itu tahun berapa itu? Tahun 2010 Mas 2010 itu. ya. Iya. Aku yang bingung berapa. Terus akhirnya saya bilang ya Pak, gini aja deh Pak, seharinya 4 juta, jadi 4 hari ini 16 juta aja. Terus kalau ya karena Bapak baik sama saya diskon Pak, jadi 11 juta aja. Aduh, baik hati ya. Tahu nggak ekspresi Bapak manajernya gimana? Karo guyu ngono. Nggak kemurahan tau Mas. Gitu ya. Saya kalau ada setan lewat gitu paling langsung mikir itu. Ngerti ngono tak larangi. Gitu loh. Ya, alhamdulillah setelah saya deal dan alhamdulillah dibayar itu saya baru survei Mas. Company profile itu ternyata Mas, kalau untuk kelas yang saya ngerjakan itu sehari itu bisa 50 juta. Sehari Mas. Motret ya Mas ya? Iya. Motret pakai kamera itu kan? Iya. Iya. Lah nek petang dino Mas 4 hari. Ya 200 juta Mas mestine Mas. Iya. Makanya aku diguyu karo manajer. Pulang disayang istri itu. Tapi kabar baiknya Mas, alhamdulillah cair waktu-waktu itu saya memberi THR karyawan, jadi tetap itu berkah insya Allah gitu Mas. Momen yang tepat ya. Momen yang tepat. Apa sih yang merubah pemikirannya seorang Dodi Bening saat itu ya, dari yang biasa ngerjakan personal perseorangan terus ketemu ternyata ada another ya multiverse kan gitu ya. Betul. Bagaimana itu merubah? Iya. Jadi Mas, ketika saya masuk wedding itu kan saya merasa kok ngene-ngene ae to yo. Kok lokalan naik, aku kan pengen berkembang. Terus saya melihat di YouTube itu ada fotografer namanya Chase Jarvis. Chase Jarvis. Dia luar negeri ya? Betul. Dia membuat video itu, dia spesialis company profile, membuat video 3 menit Mas. Judulnya simple, workflow company profile photoshoot gitu ya. 180 detik, berarti 3 menit begitu. Nah, saya lihat ternyata enak Mas. Yang paling saya sukai jalan-jalannya Mas, travelingnya. Istilahnya healing ya sekarang itu. Iya. Karena nggak di studio ya. Iya. Di onsite ya. Betul, di sana. onsite. Tak pikir kok enak ya jalan-jalan naik pesawat, nginep hotel bintang 5, ke tempat-tempat yang bagus. Aku ya pengen gitu. Saya ya pengen. Nah, akhirnya saya riset-riset, ternyata company profile kayak gini. Ya udah saya pelajari pakai teknik strobis, teknik andalan saya itu. Strobis. Betul. Teknik strobis itu teknik andalan yang buat fotonya kelas premium tapi sebenarnya murah Mas. Sebenarnya sederhana tapi kelas gitu ya hasilnya. Betul, berkelas. Strobis Fighter makanya makanya tahu saya. Alumni BSP itu namanya Strobis Fighter. Tukang gelut sama strobis. Iya. Nah, alhamdulillah dari situlah Mas akhirnya saya menemukan sebuah pengalaman dan ketertarikan besar. Aku pengen jalan-jalan, aku pengen keliling Indonesia, tapi aku pengen dibayar karo klien. Akhirnya saya bisa. Jadi saya keliling Indonesia, nggak keluar duit, saya dibayari sama klien-klien saya. Alhamdulillah, keren ini. Mulai dari Medan, Sumatera itu Medan, Palembang, Lampung, terus kemudian kalau Kalimantan itu Balikpapan, Samarinda, Sulawesi itu Makassar. Kalau Jawa sudah ujung ke ujung Mas saya kalau Jawa. Iya. Bali, terus kemudian Lombok. Ke timur, ya terus ya udah kalau Papua masih belum. Ke utara Kalimantan, Sulawesi ya. Betul. Dan yang lebih saya sukai lagi selain travelingnya Mas adalah ya duitnya. Iya. Project company profile ya nilainya ya bisa sampai 10 kali lipat dari wedding yang saya tekuni sebelumnya. Betul. Ini bisa merubah ini ya cara berpikirnya teman-teman yang berkecimpung di bidang fotografi dan videografi. Betul sekali Mas. Dan masih terbuka lebar Mas pasar company profile ini. Karena semakin berkembangnya dunia entrepreneurship. Artinya yang ratusan ribu jadi ratusan juta loh Mas itu. Iya, alhamdulillah. Lompatan besar itu. Betul. Nah, kalau kelas UKM seperti itu biasanya kalau yang sampai nilai segitu itu bisa sistem kontrak, Mas. Kayak gimana itu? Jadi begini, kalau UKM itu kan kalau di Indonesia ini kan kategori UKM itu yang pendapatan setahunnya di bawah 4,3 miliar setahu saya. Setahu saya ya, nggak tahu kalau angkanya udah naik lagi. Iya. Itu ini kalau ngobrol dengan Menteri Koperasi. Itu saya lihat buku itu 2 tahun yang lalu. Jadi maaf kalau keliru angkanya sudah naik lagi. Nah, tinggal diupdate di kolom komentar ya kalau ada yang baru ya. Nah, itu kalau nilainya langsung gede kayak PLN begitu kayaknya enggak, tapi mereka bisa nyicil. Jadi misalkan kayaknya bikin bukan company bro, misalkan katalog makanan. Kadang-kadang sebuah kafe atau resto itu kan mereka rutin ya update menu makanan gitu ya. Mungkin 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali ya gitu. Itu kan bisa dikontrak. Nanti kalau ada menu baru kamu yang motret seperti itu. Nah, itu kalau faktornya apa kalau bisa dikaliin dicicil gitu Mas. Nah itu tetap gelondongannya besar ketemunya ya. Betul, apalagi kalau kliennya banyak.
Begitu. Dan dalam proses itu Mas, apa sih tantangannya ketika Mas Dodi Bening yang awalnya ini kan melakukan ini dari rumah ya? Yang di Bendungan Bening ya? Betul. Dan sampai sekarang ini kan? Sampai sekarang. Hampir 20 tahun ini ya? Betul sekali. Itu kadang kan minder ya Mas ya? Kita nggak punya kantor gede. Ini buat semangat buat teman-teman gitu loh. Karena saya kan kenal betul ya dengan Mas Dodi Bening ini ya. Alhamdulillah. Tadi sebelum berangkat aja sarapan dulu kita di sana. Padahal saya cuma kode aja, Mas Dodi teh hangat gitu ya. Nah, teh hangatnya punya teman ternyata ya. Dari rumah enaknya kan di situ gitu ya, dan istri kan hobi masak kan? Iya, alhamdulillah. Enak-enak loh masakannya itu ya. Alhamdulillah. Itu gimana Mas dari rumah itu menghandle hal seperti ini? Ya, jadi ini dari rumah itu adalah latar belakang kesulitan saya Mas dulu Mas. Saya itu nggak punya modal banyak, punyanya cuma rumah, garasi bahkan waktu itu Mas. Tapi waktu itu menurut saya, cerdiknya saya ya, ini dengan izin Allah ya, saya mencari orang yang senasib dengan saya. Orang yang senasib dengan saya. Dari garasi, dari rumah, tapi bisa besar. Nah, siapa itu? Ketemulah satu. Steve Jobs dan Bill Gates. Mereka berdua sama-sama nasibnya dengan saya, Mas. Mereka nggak punya modal dari garasi, gitu ya, dari garasi, kecil, ya. Terus besar, dan mereka juga semuanya sekolahnya juga ada masalah. Ya nanti kita perdalam ya. Tapi yang punya kesempatan sekolah tetap sekolah ya. Iya, betul. Saya harus sampaikan. Yang sekolahnya bermasalah aja bisa besar, apalagi yang sekolahnya lulus. Kalau selesai gitu loh, jangan malah dijadikan tempat sembunyi ya. Betul. Saya setuju sama Faisal. Harus sekolahnya harus selesaikan ya. Iya. Dari garasi ini berarti yang di selatan itu kan? Betul, yang di selatan sampai sekarang. Dulu studionya waktu Mas Faisal dulu studio foto kan masih satu, sekarang sudah ada 4 studionya. Ada 4 ya. Alhamdulillah, yang sekarang sudah jadi tempat produksi company profile semuanya. Begitu Mas. Jadi itu saya ingin menginspirasi. Nah, karena saya dari rumah Mas, nggak punya banyak duit, saya dari rumah kok bisa akhirnya melayani klien nasional ya lewat internet gitu ya. Lewat Momennya saat itu adalah ketika saya kenal dengan teman yang sahabat tadi yang disampaikan Mas Faisal, yaitu Mas Itus, yang membuatkan website. Belum ada sosial media waktu itu. Belum ada sosial media. Terus kemudian kan punya website duluan kan, fotografer punya website tuh melete istilahnya kalau orang Malang ya. Tapi saya terinspirasi dari Mas Faisal loh. Mas Faisal dulu punya website namanya bikinprofil.com. Keren itu. Itu sebelum saya itu. Iya, pakai Blogspot. Blogspot custom domain. Tapi itu jadi inspirasi Mas, bagaimana fokus itu penting ya. Terus setelah tak pikir-pikir, kok sing mlaku saiki aku Mas Faisal kok nang panganan saiki. Iya, saya ke FNB sekarang ya. Mas Faisal ke makanan ya itu. Jadi itu akhirnya menginspirasi saya terus ngajari teman-teman di BSP itu, di Bening School of Photography. Alhamdulillah banyak yang akhirnya dari rumah saja, mereka proyeknya pun juga udah kemana-mana keliling Indonesia lewat internet. Nah itu saya ajari semua Mas, cara teknik-tekniknya itu. Terus berarti kan itu berkembang ya Mas ya. Kalau saya bayangkan nih, kita awalnya ngelayani wedding yang biasanya weekend kayak gini sibuk-sibuknya kan. Betul sekali. Wedding, terus habis itu foto studio, berarti zaman-zaman atau periode wisuda itu sibuk-sibuknya. Terus kemudian ke corporate. Artinya kan culture-nya juga benar-benar berbeda. Sangat. Ngelola pasukanmu itu gimana Mas caranya? Weso dijak ning perusahaan terus gitu kan. Wah, nanti masuk ke ruang meeting lepas sandal dia Mas. Dikira musola. Ketemu sama klien cium tangan. Iya, salim nanti. Gimana Mas? Transisinya itu kan pasti luar biasa tuh. Betul sekali. Apalagi dulu saya tukang fotonya tukang foto kondangan keliling kampung Mas. Bayaran saya dulu satu klien 150.000 dulu. Sama itu. Soto ayam sak piring. Iya, kadang-kadang sego goreng ST. Nasi goreng ST. Itu memang berbeda kulturnya. Yang paling agak saya buat shock itu ternyata Mas ya, kalau masuk corporate itu adalah birokrasi Mas. Aspek legalitasnya. Birokrasi dokumen-dokumen itu rigid banget. Betul, itu shock saya awalnya. Ngene ya, kalau wedding kan ya udah tinggal deal sudah selesai layani. Kwitansinya aja kwitansi yang beli di tempat tulis itu kan, kasih stempel lah. Betul, betul. Nah kalau ini kan harus ada faktur pajak dan sebagainya. Dan waktu itu juga nggak ada PT juga kan begitu. Jadi alhamdulillah. Masih perusahaan sorangan ya waktu itu ya. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada PT. Jadi masya Allah ya alhamdulillah. Terus kemudian dari situ birokrasi ini Mas, yang membuat agak berbeda adalah kerutinan kita untuk
ketemu dengan orang-orang level corporate itu berbeda dengan end user wedding, Mas. Kalau end user wedding kan ngomongnya personal banget ya. Taste-nya personal banget. Seleranya, betul. pengennya kayak gimana. Betul. Kalau corporate itu tugas saya membuat foto untuk mereka kan bagaimana memperkuat branding mereka, Mas. Ya, foto-foto saya itu bisa memperkuat branding mereka, memperkuat jualan mereka, meningkatkan performa jualan mereka. Terus membuat sosial media, tampilan sosial media, brosur itu jadi bagus. Akhirnya investor masuk ke perusahaan klien, membelinya makin banyak. Itu tugas kita membantu image, seperti itu. Image, reputasi, trust ya. Betul sekali, Mas Faisal. Nah, itu shocknya di situ. Tapi alhamdulillah ya saya turun tangan sendiri mentraining teman-teman itu. Jadi saya itu dapat tim itu juga alhamdulillah Allah izinkan saya menemukan banyak berlian, Mas. Ya apa berlian ini apa ini? Ngajar, Mas. Katanya fotografer ini nambang juga ini. Betul. Tapi bukan Bitcoin, Mas ya. Mining. Ya. Jadi diajari Mas Faisal dari public speaking, dari komunikasi itu Masya Allah, matur nuwun Mas Faisal. Panjenengan waktu itu ngomeli saya 1 bulan ngajarin tentang public speaking yang jadi mana dari yang nggak bagus jadi alhamdulillah menurut saya istimewa ya. Saya akhirnya bisa ngajar, Mas. Ngajar bukan hanya di sekolah fotografi saya di BSP, tapi juga saya jadi dosen, Mas, di Universitas Brawijaya yang itu berkat bantuan Mas Faisal juga, Mas. Kita ngajar satu angkatan ya gitu ya. Beda kelas api gitu. Nah, itu kan yang saya bikin seneng banget. Aku iki sopo ijazah. Nggak punya ijazah ngajar di kampus loh ini ya. Tapi jalur praktisi kan. Jalur expert. Jalur expert praktisi. Bahkan diperpanjang terus, Mas. Diperpanjang. Sampai sekarang tuh saya masih dikontak, Mas. Karena ngajarnya enak, praktisi, studi kasusnya banyak. Dan alhamdulillah berkembang saya jadi dosen di 2 kampus. Alhamdulillah terima kasih berkat bantuan Mas Faisal. Saya ngajar di Universitas Brawijaya sebagai praktisi. Dan saya ngajar di STT Malang, Sekolah Tinggi Teknik Malang itu. Itu Masya Allah, ini Mas Faisal kalau masalah public speaking is Josh, masalah marketing, lamis ya. Bantu. #lamis ya. Lamis. Nah, dari situ Mas, akhirnya alhamdulillah karena saya kan komunikasi itu juga intens sama murid-murid saya, Mas ya. Ya saya ambil yang bagus. Jadi ngajar plus audisi. Iya. Betul. Kamu mau magang tempat saya? Mau, Pak? Yaudah, kamu. Ya. Let's go. Alhamdulillah dari murid saya itu ada yang masih sampai sekarang alhamdulillah 11 tahun dampingi saya di Bening Fotografi. Dia dulu bisa dikatakan dari OB kerjanya di Bening, sekarang jadi GM sekarang di perusahaan saya. Dan bahkan menikahi orang yang kerja di perusahaan saya juga. Jadi jalur rezeki, jalur jodoh. Ya. Mas Munawir. Dan istrinya Mbak Ulfa. Kalau Mbak Ulfa itu 6 tahun di Bening, kalau Mas Munawir 11 tahun alhamdulillah. Dan masih ada yang lain-lainnya juga. Iya, Mas Munawir ini K-pop mania kalau Mas Munawir ini. Betul saya itu. Ketika jam senggang itu waktu di Kalibata itu K-pop, dia yang menyebarkan virus K-pop di Bening itu. Saya diajak ngomong nggak nyambung saya. Padahal zaman itu loh, Mas, tahun itu loh ya kan belum booming banget kan. Betul. Jadi visioner loh Munawir ini. Tapi sekarang kalau panjenengan itu Mas Munawir visinya sudah kebapaan. Sudah lain ya. Anaknya 2. Sudah lain ya. Sudah sangat dewasa orangnya. Iya. Ya, tapi sama godanya ya enak tim juga kan. Belum pernah naik pesawat kan? Iya. Godaannya receh ternyata. Karena berangkat gitu kan satu tim tuh rombongan ya. Alhamdulillah. Paling banyak? Pernah rombongan? 8 sampai 11 orang, Mas. 11 orang ya? Dari Malang. Waktu event di Jakarta, Mas, biasanya. Jakarta, ya? Nah, kalau sekarang murid saya sudah banyak, dari Malang itu mungkin hanya 4 atau 5. Sama partner lokal. Betul, partner lokal yang murid-murid saya di mana. Jadi enaknya punya murid atau alumni di daerah-daerah itu tinggal saya kontak aja kalau saya ada project gitu. Assalamualaikum. Dapat hangat ya. Alhamdulillah. Sama sarapan. Kali ini saya yang dapat hangat, Mas. Kalau tadi kan saya yang beri. Iya, artinya network itu menjadi sebuah hal penting yang perlu dibangun terus-menerus ya, Mas ya. Betul. Sering dapat kerjaan juga kan sebenarnya dari jejaring teman-teman ini. Ketika dapat kerjaan besar mereka grogi kan biasanya gitu ya. Dari Mas Faisal saya dapat banyak kerjaan. Mas Dodi aja sudah gitu ya. Cuman agak tinggi loh ini harganya. Kan intronya harus gitu, Mas, biar gak kaget ya. Iya. Karena biasanya mikirnya foto kan paling baru berapa, 1 juta, 2 juta gitu ya. Tahu price list-nya gitu ya. Iya, Mas. Nah, ini Mas yang menarik, Mas. Saya bangun sekolah ini kan orang sekilas melihat dan saya setuju. Ya. Ini kan saya berarti membangun kompetitor.
Betul. Saya mencetak kompetitor saya Betul. sendiri. Ya, Nah, ya, terus ya, banyak ya. berpikir, Mas, sampai ini kok Mas Dodi nggak apa-apa ta, Mas? Melihara anak macan loh. Iya, ya? benar, melihara. Dan saya kan saya di BSP itu nggak ada saya tutup, saya bongkar semuanya rahasia-rahasia saya. Oh, insight, case study. Betul. Jadi cara nyeting harga. Iya. Ya kan dibuka semua kan? Betul, cara mengatasi kompetitor. Cara mengatasi kompetitor ya. Nah, itu saya sampai kena sampai banyak pertanyaan, Mas. Gak apa-apa ta, Mas? Nanti nggak ngambil proyek, nggak ngambil pasar. Oh, anu kalau sekarang lo gak bahaya ta gitu ya. Itu. Iya. Terus responnya? Alhamdulillah, saya punya prinsip, Mas. Satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan masih kurang. Oh, ini nanti paling jadi kutipan ini nanti waktu editing ya. Dan saya meyakini rezeki itu sudah Allah atur, Mas. Ada hadis yang saya sangat suka sekali. Hadis itu bagus semua ya, tapi saya sangat suka favorit ini ya. Iya, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa mudahkanlah urusan orang lain, maka urusanmu dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat saya itu udah pokoknya ngajari aja totalitas. Masya Allah, Mas, rezeki saya itu tambah kenceng, Mas, ternyata. Dan tahu nggak diantaranya dari mana? Pasti. Dari alumni saya. Iya. Lah kan ya heran toh. Pernah loh, Mas, alumni saya itu memberikan proyek yang lumayan besar dari saya. Padahal digarap dewe deh. Iya, betul. Bisa, tapi... Waktu itu saya mikir gini loh, Mbak, ini ada proyek di kantor ini, instansi ini. Saya tanya balik, lah kok nggak mau garap dewe, nggak kamu kerjakan sendiri? Dia jawabannya bagus juga sih. Saya nggak pede, Pak, kan saya belum spesialis, saya masih di bidang ini gitu kan. Ya sudah, ayo, udah kita dealkan itu. Dealkan nilainya gede, Mas, puluhan lah gitu, puluhan juta ya. Kemudian yang kedua, kemudian habis itu ketiga itu udah ratusan, Mas, sama dia gitu kan. Akhirnya kita libatkan waktu itu gitu. Nah, habis itu yang kedua itu juga saya tanyai kan, Pak, ini ada proyek lagi. Loh, kok nggak garap dewe? Saya belum pede, Pak. Ya sudah gitu. Nah, akhirnya kita kerjakan bareng lagi beberapa pekan gitu. Habis itu ketiga datang lagi. Lah kok nggak garap dewe, nggak kamu kerjakan sendiri? Iya, Pak, masih belum pede. Ya sudah, kita kerjakan bareng. Itu udah ratusan, Mas. Masya Allah, udah ratusan juta itu kita kerja bareng-bareng itu. Sampai kemudian yang keempat terus dia bisa ngerjakan sendiri, akhirnya dia ambil sendiri. Nah itu kalau orang sekilas kan mikir kan, waduh rek kayak proyek mana gitu kan. Ngerti ngono. Ngerti ngono, jangan tak ajari. Tapi Masya Allah, Mas, ketika Allah izinkan saya ikhlas gitu, saya itu dibukakan pintu rezeki dari tempat yang lain itu yang lebih gede lagi. Ya Masya Allah, Alhamdulillah. Akhirnya untuk jadi nggak nyengkram ya. Betul. Untuk apa kita itu membatasi rezekinya orang, karena kita nggak punya hak di situ. Pokoknya kalau ada orang butuh bantuan, bantu aja, diajari saja. Insya Allah nanti Allah udah nyiapkan rezeki kalau kita berbuat baik, tambah banyak rezeki kita. Masya Allah. Dan itu selalu it works, selalu terjadi, Mas. Berarti kan menciptakan 1.500 lebih kompetitor kan? Betul sekali. Tapi di sisi lain juga menciptakan 1.500 aliansi. Betul sekali. Aliansi Dodi Bening ya, Bening Network ini ya. Iya, betul. Jadi banyak kota ya di Indonesia ya. Alhamdulillah. Jadi saya berikan sebuah tantangan untuk alumninya Mas Dodi ya. Jadi minimal video ini nanti ketika tayang minimal ya ada 1.000 lebih komen ya. Awas kalau enggak kualat sama gurunya ya. ayo, ada komen yang banyak ya. Iya ya. Ini jangan lupa channel Pecah Telur ini di-subscribe, di-share sebanyak-banyaknya. Karena kita sedang berjuang menuju 1 juta subscriber, Mas ya. Minta doanya ya semoga. Amin. Memperluas manfaat juga amin, ini ya. Amin. Saya itu penggemar setianya channel Pecah Telur. Jadi waktu sebelum dikontak ini saya sudah menggemari karena memang yang saya suka itu kontennya memang lokal banget dan sangat menyentuh kita, mudah relate gitu loh. Yang kedua, nuansa agamis Islamnya itu saya dapat banget, seneng. Jadi selalu narasumbernya kan mengingatkan tentang pentingnya sang pengatur rezeki itu kan. Nggak bisa kita hanya sekedar ngotot. Tetap kita harus ingat sama yang Maha Kuasa gitu. Baliknya adalah kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali. Nah, itu yang saya suka itu, Masya Allah. Terus ini, Mas, mengerjakan proyek ya dalam skala angka itu, angkanya kan jauh banget ya, Mas. Anggap 100.000 ke 100 juta. Itu kan dari 100.000 ke 1 juta, 10 juta, 100 juta. Itu kan berapa kali lipat itu, Mas, gitu ya. Apa sih tantangannya, bedanya? Masih orang kan kadang susah nangkep ya. Alah, cuman motret larang mana? Opo ya beda? Ada orang Malang kan gitu ya. Opo ya beda? Apa sih, Mas? Betul iya. Beda banget gitu loh. Gak terima, aku juga gak terima gitu. Jadi dunia korporat itu berbeda ya dengan dunia personal customer ya.
personal customer itu pertama dia kan pakai duitnya sendiri. Duit pribadi. Duit pribadi. Kalau corporate kan uang perusahaan. Dan uang perusahaan itu memang kan sudah ada alokasi pos-posnya untuk meningkatkan untuk meningkatkan performa bisnis mereka. Sehingga bisa dikatakan asal menemukan partner yang tepat, mereka itu nggak eman-eman. Ya, nggak eman-eman untuk menggelontorkan dana besar, asal menemukan partner tepat dan yang kompeten ini betul dan bisa signifikan meningkatkan kinerja perusahaan. Itu justru ditargetkan oleh perusahaan itu divisi-divisi khusus mereka. Kalau saya itu akrab dengan divisi PR atau humas, humas. Bidangnya itu ya. Betul. Kalau di perusahaan swasta biasanya marketing. Begitu. Pokoknya untuk terkait dengan visual kan kalau nggak PR, marketing, humas gitu kan. Nah, dari situlah dan menarik ya. Mereka itu sebenarnya, nah kenapa kok saya bilang potensinya bagus? Karena sebenarnya mereka itu butuh juga partner yang bisa membantu memudahkan pekerjaan divisi mereka untuk mencapai target perusahaan tadi. Misalkan di target kamu harus bisa menjangkau, memperluas market segmen seperti ini. Nah itu kan mereka butuh, nggak bisa ngerjakan sendiri, mereka harus mengerjakan itu ke profesional. Disitulah kita hadir, kita bantu memberikan tampilan visual, bahkan kalau yang butuh layanan sosial media pun kita bisa bantu buatkan website dan sebagainya, tapi itu partnership saya ya. Nah intinya corporate itu kenapa kok bisa besar nilainya? Pertama memang alokasinya memang dananya besar, tapi pekerjaannya juga kompleks, bahkan durasinya juga lama. Itu yang membuat besar mas akhirnya mas. Beda dengan personal, biasanya personal kan paling ngerjakan 1 hari 2 hari, wedding kan maksimal 2 hari mas. Betul. Lah kalau corporate kan bisa saya ngerjakan company profile kampus ternama di Jawa Timur itu bisa mas hampir setahun mas. Hampir setahun. Karena mengumpulkan materi. Iya kan banyak aspek yang perlu diekspos ya. Apalagi kalau kampusnya gede dan punya cabang mas. Saya waktu ngerjakan Universitas Brawijaya itu mas, saya nggak hanya motret di Brawijaya saja, tapi di kampus yang cabang Jakarta juga. Lah kebayangkan kosnya. Sehingga beda kota. Sehingga ya korporat yang biasanya punya cabang itu ya wajar kalau ini nominalnya besar, tapi sebenarnya value yang kita berikan kepada mereka itu juga semakin besar. Memang ngejar dampak gitu loh ya. Betul sekali. Jadi bukan malah murah-murahan, bukan malah yang budget hemat, diskon. Ya malah nggak mau mereka. Aku ngambil yang budget hemat, nanti aku diomeli sama bos besar itu. Mas cerita terkait pengalaman kita mas kerjakan satu klien klinik kecantikan ini mas Waktu itu kan kita ngerjakan bareng yang tuh, Jogja mas. Ya. Betul yang Jogja itu. Itu kan menariknya mereka waktu kita mau order ke kita itu mas, nilai proyeknya kan lumayan itu mas. Itu mereka kan karena ngeluh sama sudah vendor ada penawaran masuk, sudah dikerjakan, hasilnya blendes dan nambah mumet, tambah pusing akhirnya. Iya. Itu kan akhirnya kan kita masuk, alhamdulillah, terus mereka seneng hasilnya kan. Justru begitu. Ini yang aku cari sama kita ini ya shoot di Batu juga kan. Betul, shoot di Batu, Solo, di Jogja sama Klaten. Di Klaten juga. Pas bulan Ramadan dulu itu. Iya pas yang poso, di Malang. Betul, yang di Malang pas poso itu ya. Saya seru pokoknya sama Mas Faisal ini. Kita ngerjakan proyek bareng dan itu akhirnya Vice GM-nya jadi sahabat kita. Akhirnya meluluskan diri malah. Iya, melulus diri. Vice GM-nya jadi sahabat kita, Masya Allah. Dan saya dari beliau mas dapat order di perusahaan beliau yang lainnya. Kan kemudian berkarir di Malang ya. Betul, Masya Allah itu. Berarti yang bikin tinggi value-nya ya. Kalau mahal itu kan nggak worth it dengan harga ya. Kita ngomong kan ini high value ya. Betul. High price karena high value. Betul. Berarti memang beda ya cara motretnya, setupnya, persiapannya itu. Betul sekali. Sangat berbeda. Beda banget mas. Kalau fotografer biasa itu hanya mengandalkan kamera sama lensa sama flash yang dipasang di atas kamera. Kalau saya teamwork kayak bikin film mas kalau saya. Ini jawaban lanjutan kenapa sih kok nilainya kok tinggi? Karena bikin company profile itu nggak seperti buat liputan. Jadi saya menyebut dunia fotografi. Beda pendekatannya ya. Beda. Dunia fotografi itu ada 2 bidang mas. Kalau saya menyebutnya ini dari wisdomnya yang perjalanannya Mas Dodi. Saya mengkategorikan ada 2. Yang pertama liputan, yang satunya masterpiece fotografi. Liputan itu documentation. Nah, liputan itu momennya ada, kita tinggal jebret-jebret mas. Wedding. Jadi, dikontrol oleh momen yang sudah ada randonnya. Betul. Wedding, wisuda, ulang tahun itu kan acaranya ada, kita tinggal peresmian itu ya. Betul sekali. Nah, maaf. Nah,
kalau masterpiece fotografi Mas, itu eventnya diadakan. Jadi kalau misalkan acaranya seperti acara misalkan seperti orang lagi kerja di pabrik ngoperasikan mesin, itu nggak orang kerja di mesin gitu terus di foto gitu ya. Kita foto. Kita bayangkannya gitu ya. Ada orang lagi kerja, udah Pak kerja aja Pak gitu. Kita foto. Enggak, itu ditoto dan itu briefnya ya Mas. Pra-production meeting ya, pre-production Mas ya, meeting pra-produksi itu bisa lebih lama daripada syutingnya Mas. Sepakat. Iya, meeting pre-production itu bisa 3 bulan sebelumnya, rapat-rapat bolak-balik. Konsepnya apa, spot di mana, talentnya siapa. Betul. Sama ngaudisi talent juga kan? Iya, kan talent juga ditelok siji-siji sing ayu sama. Iya. Karo sampean nek gak salah. Ya Mas Ayu Mas. Yo coy judes nih wajahnya iki. Iya, waktu itu kita kan audisi bareng. Iki ya pokok ojo. Udah kayak HRD kita. Iya, kita datengin satu-satu kan sebisa mungkin kan low cost ya. Jadi kita talentnya kan dari pegawainya saja, bukan pakai model gitu. Tapi kalau nggak ada ya terpaksa pakai model. Nah, yang bikin memang kompleks lagi nih biayanya juga tinggi itu pre-production. Jadi kalau ibaratnya gini Mas, bikin company profile kalau foto itu mungkin 2 hari saja, tapi rapatnya itu bisa 3 bulan sebelumnya. Karena ngatur jadwal ya, blocking jadwal, apa kemudian lokasi, perizinan, apalagi konsep properti, apalagi kalau yang di foto itu pengalaman saya Mas, kalau udah PLN Mas, direksi sama komisaris Mas. Itu kan 6 sama 6 Mas, 12 orang. Itu super sibuk semua. No waktu nih, sepakat. Sudah terkumpul 11 orang, 1 orang keluar negeri. Nah, iya Mas nggak bisa. Mundur ngatur lagi. Lah ini 12 orang ini Mas, harus klop kan jadwalnya. Akhirnya itu yang membuat jadi cost-nya gede juga dan memang konsepnya harus. Jadi kalau liputan itu 5 menit, kejadian 5 menit itu kita bisa motret jebret sampai katakanlah 50 jebretan gitu ya. 5 menit untuk menghasilkan satu yang sesuai ekspektasi. Iya. Nah, tapi kalau masterpiece fotografi gini Mas, untuk satu foto itu bisa ngerjakannya sampai 3 jam 4 jam Mas, satu foto saja. Satu foto saja. Nah, kan kalau orang nggak paham kan satu foto berapa kan gitu. Satu foto berapa foto kali jepret aja. Kadang-kadang piroan sih. Makanya sering bikin konten BTS ya. Betul. Ini salah satu triknya juga nih. Ini patut kita teladani. Itu dari kapan sih Mas ada BTS gitu? Iya, jadi semenjak sama Mas Faisal. Saya lihat ini sombong amat ya. Oh, kerja aja di shooting gitu. Jadi kerjanya aja di shooting gitu ya. Waktu itu kan saya ingat Mas, Mas Faisal itu kan selalu memberikan insight marketing yang bagus ya pada saya ya. Kalau pas kita tuh pernah safar sebulan kita kerjakan proyek ini kan. Enggak, dia nyari sopir aja sebenarnya waktu itu. Setiran saya kan enak. Ketemuan. Gitu ya. Iya. Wah, budget hemat dia. Cuman ngajak ke Solaria. Lumayan udah dapat sopir, dapat trainer public speaking, terus konsultan marketing. Iya, plus beberapa bahan stand up comedy. Itu nggak bisa kalau nggak sahabat ya. Hanya sahabat yang bisa kayak gitu. Kalau bukan Dodi Bening, wah, mending ngeloni anakku dah. Nah, jadi Mas, waktu itu Mas Faisal banyak memberikan insight yang bagus gitu. Kamu kalau pengen brandmu kuat, kalau kamu pengen bisa jualan dengan harga yang premium, ya tunjukkan prosesmu gitu, supaya nggak istilahnya FIQ gitu loh. FIQ itu kan bolak-balik takoni ngono tok ae lho, larang menang. Pertanyaannya sama tapi orangnya beda yang nanya. Iya, capek juga jelasin ya. Jengkelnya tambah besar tapi Mas. Adik, gini lagi. Itu kayak penyanyi Mas, terus ketemu di ini kan misalnya tempat makan atau apa gitu, nyanyi dong lagunya yang ini ya, padahal dia tiap konser nyanyi itu juga. Alah gitu ya. Nah, itu mulai tahun berapa Mas ada apa? Behind the scene. Behind the scene itu sebenarnya saya sudah mulai tahun 2010 Mas, sejak Company Profile itu sejak sama Mas Faisal, tapi waktu itu bisanya cuma foto Mas. Oh iya, foto. Video belum seberkembang ini. Betul. Ya. Waktu itu saya ingat banget tahun 2010, waktu itu proyek sama Mas Faisal, kita ke Jogja, kita diinapkan di hotel bintang 3 sama klien. Aku motret pakai panorama waktu itu. Pakai kamera kelihatan panorama. Lebarnya luasnya itu. Nggak seperti sekarang pakai handphone, dulu pakai kamera di stitch sendiri pakai software. Gitu ya. Terus itu wow banget waktu itu. Kamar saya pas bagus, walaupun saja nih
hotel bintang 3. Kalau sekarang kan saya alhamdulillah sudah hotel bintang 5 kalau sama klien gitu kan. Great ini udah. Tapi seneng banget waktu itu akhirnya dari itu. Terus ketika saya posting gitu orang respect kan, maksudnya ternyata jadi fotografer company profile kok bisa enak berada di value ini. Iya, value. Terus kemudian ini, nah dari situ akhirnya saya bisa meyakinkan ke klien kenapa nilai kami tinggi. Karena ya kan kami harus menyediakan fasilitas penginapan yang layak untuk tim kami. Jadi diedukasi itu market Mas, dengan BTS itu saya mengedukasi market, ya kamu kalau ingin dilayani bagus oleh kami, ini sediakan transportasi seperti ini, yang proper ya. Proper. Nanti Anda pun kami beri layanan yang worth it, yang bagus. Saya pun juga menggunakan kamera yang terbaik di masanya gitu. Kalau sekarang saya menggunakan kamera Canon EOS 1DX Mark II yang itu harganya alhamdulillah udah di atas ratusan itu. Ya, itu dikasih setir bunter gitu jadi mobil ya. Iya. LGC sih. Itu orang kalau beli kamera itu ini kamera apa DP rumah. Iya. Kasih setir bisa jalan. Belakangnya kasih stiker Happy Family ya. Masya Allah. Jadi itulah yang membuat akhirnya saya itu bisa mendapatkan proyek-proyek yang nilainya worth it, alhamdulillah, karena saya mengedukasi market dengan market saya. Nah, salah satu yang jadi selling point saya adalah saya menekankan 2 poin, Mas. Yang pertama saya pakai teknik strobis yang bisa menghasilkan foto yang 3 dimensi yang wow. Yang kedua saya pakai teknik tethering, Mas. Tethering. Ya, yang bawa TV diusung-usung waktu itu ya. Betul. Iya. Masih suka bawa TV nggak? Masih sampai sekarang. Ya itu begini. Tukang usung-usung TV ini ya. Kemana-mana bawa TV besar saya, ya. agar hasilnya tuh bisa langsung dilihat klien, dan kalau ada yang kurang dia langsung dikoreksi. Jadi waktu itu selling point kami kepada klien bahwa insya Allah hasilnya benar-benar sesuai harapan klien. Jadi begitu dipotret jebret. Terus langsung muncul di layar. Betul. Kan, tethering itu gitu ya. Langsung dievaluasi, ada yang kurang, take lagi. So, di zoom, wah ini jerawatnya saya kurang kelihatan ini. Malah kurang kelihatan. Itu kalau Mas, skincare itu Mas. Before after. Nah, kalau nggak pakai tethering kan harus dilihat di LCD kan kecil Mas. Dan sangat menyesatkan Mas lihat di LCD itu Mas. Apalagi kalau di outdoor kena matahari terang itu wah repot gitu. Sehingga kalau outdoor saya biasanya pakai tablet. Tablet, sehingga bisa karena kalau dari outdoor kan saya sumber daya TV kan nggak ada. Saya pakai tablet gede atau laptop gitu. Intinya tethering itu penting untuk memastikan hasil sesuai harapan klien, karena seringkali klien kita itu ketika meng-hire fotografer company profile hasilnya nggak sesuai harapan mereka. Dan taunya tebak-tebakan dulu. Tebak-tebakan gitu. Jadi ingat masa analog Mas. Ya. Dicuci cetak dulu baru tahu. Ya Allah, welek ternyata. Itu seminggu kemudian ya. Iya. Cuci cetak seminggu kemudian tepak jidat. Aduh, kok gini. Tapi ini juga yang menarik ya, bahwa hasil foto itu yang secara langsung dilihat, bahkan tanpa diedit apapun, sudah bagus loh Mas ya. Iya, alhamdulillah. Itu kan kadang-kadang di luar dari perkiraan dari si customer kan, mikirnya kan, wah itu diedit dulu baru tahu hasilnya. Itu, dan itu memang sebuah standar yang dijaga ya oleh bening fotografi ya. Betul sekali Mas, itu standar dijaga di bening fotografi. Kita punya filosofi, punya prinsip namanya real photographer Mas. Ya, bukan photoshopper ya. Fotografer, real photographer, not photoshopper. Kalau saya itu kalau ngajar setiap kali ngucapan kata ini mesti bikin ketawa para fotografer gitu. Maksudnya gini loh, jadi fotoshopper ya nggak apa-apa sih gitu loh. Apa-apa. Cuman kalau kita mau masuk ke liga ini gitu ya. Betul. Itu bedanya apa Mas? Jadi gini, kita pisahkan dulu ya. Jadi fotoshopper juga nggak apa-apa. Anda tapi masuknya jangan dunia fotografi, tapi dunia DI, digital imaging. Ya, itu malah lebih bagus kalau Anda seorang photoshopper. Tapi kalau Anda seorang real fotografer yang benar-benar fotografer, usahakan jangan terlalu banyak retouch lah. Iya, nyetingnya itu di sini, bukan di sini. Ya, bukan di mouse ya, nyetingnya di kamera. Jadi begitu langsung hasil jadinya, ketika dijebret hasilnya langsung bagus di depan klien, itulah di situ kita meyakinkan klien bahwa kita value kita tinggi. This is the right person gitu ya. Emang becus orang ini gitu ya. Kalau enggak kan, waduh. Kalau enggak gitu kan sulit meyakinkan mereka nanti diedit Pak gini. Mereka udah ngerinyitkan dahi udah. Temen kan gitu. Gitu. Jadi itulah yang membedakan kenapa value kami itu
dianggap, alhamdulillah ya, dengan izin Allah dianggap lebih tinggi karena ketika tombol shutter ditekan hasilnya langsung bagus sesuai harapan mereka tanpa harus di-retouch. Apakah retouch enggak butuh? Sangat Tetap butuh. ada. Tetap ya, cropping, contrast, saturation itu umum. Hasil finalnya nggak terlalu beda dengan hasil waktu dijepret. Ya, nggak terlalu beda. Jadi itu adalah editing standar. Editing standar itu cropping, saturation, level, sudah itu aja. Untuk menyeimbangkan aja. Menyeimbangkan aja dan nggak jauh beda. Kalau yang bukan mukanya jadi lebih tirus atau diganti. mukanya diganti Mr. Bean. Lah, ini kan bukan muka saya, Mas. Begitu, Mas Faisal. Oke, dan bagaimana ini Mas Dodi ya? Seorang fotografer. Kita tahu ya image-nya. Fotografer kan pada umumnya kan berhubungan dengan model. Betul. Ya dong. Betul. Kan nggak masalah juga ya dengan talent dan sebagainya. Betul. Ini kan kayaknya ya ini saya. Kayaknya bukan kayaknya, memang iya. Kayaknya ini kan termasuk yang memilih jalur yang soleh nih gitu ya. Amin. Momen apa sih Mas yang amin. Iya, momennya ya. Kan jadi, pernah dong pada zamannya saat itu kan pernah juga ya melibatkan model dan sebagainya. Waktu itu kan momennya waktu itu saya puncak saya masuk ke dunia yang meresahkan. Saya menyebutnya dunia yang meresahkan aja Mas ya. Fotografer itu saya menyebutnya itu dunia abu-abu Mas, bahkan bisa kerah hitam. Saya harus sampaikan ini karena saya pernah mengalami masa-masa itu. Dan memang betul, waktu masuk abu-abu kerah hitam tuh saya resah hati saya. Nggak tenang lah, saya udah punya istri, punya anak, tapi kok motret yang cantik-cantik, seksi-seksi gitu kan. Jadi akhirnya saya mundur pelan-pelan dan akhirnya masuk company profile. Sekarang saya, kalaupun saya motret model, ya motret yang berjilbab biasanya, dan itu jilbabnya juga syar'i, jadi insya Allah lebih tenang bagi saya. Saya senang banget motret orang kerja di pabrik, orang kerja di kantor, motret produk, itu saya merasa lebih tenang. Nah, momennya kapan? Waktu itu momennya ketika saya jatuh Mas Faisal. Jatuh tanda kutip ya. Beneran pernah jatuh. Bolak-balik. Enak-enak aja dong. Ini badan masih subur juga kayaknya. Tahun berapa itu? Tahun jatuh saya pertama kali itu tahun 2008. 2008 ya. Jatuh pas lah zaman krisis itu. Iya. Jatuh kedua itu tahun 2010. Ya pas. Kenapa sih saya bangun divisi company profile itu? Karena saya jatuh, Mas. Karena itu pelarian dari Iya. Jadi saya jatuh, waktu itu saya punya guru bisnis yang luar biasa namanya Pak Happy Trenggono. Gitu ya. Waktu itu saya bangun divisi company profile itu kan terseok-seok toh Mas. Iki piye cara dodolane kan begitu. Terus kemudian ketemulah saya dengan komunitas IIBF. IIBF Indonesia Islamic Business Forum. Yang di mana waktu itu? Surabaya. Surabaya. Waktu itu saya tunjukkan portfolio saya yang saya motreti teman-teman UKM. Waktu itu masih gratisan soalnya saya nggak bisa dapat klien. Saya tunjukkan ke beliau terus kan tahu saya hadir di acaranya beliau itu kan berarti saya orang bermasalah. Saya punya utang waktu itu bangkrut, itu punya utang sekian ratus juta. Terus saya tanya konsultasi ke beliau, Pak Happy Trenggono, bagaimana nih Pak saya mengatasi utang saya? Jadi bayar Dot. Betul juga. Ya betul juga. Nah, 2010 ya? 2010. Ya betul dibayar. Nah, nasihatnya bagus banget ya. Kalau kamu ingin punya penghasilan yang berbeda, ya jangan main dengan cara yang sama. Kamu harus main dengan cara yang berbeda juga. Intinya waktu itu ketika saya punya studio foto, saya punya wedding, itu kan nggak cukup untuk nutupi utang saya, Mas. Kalkulator model opo gitu. Kalkulatornya nyerah. Nggak ketemu, Bos. Masih dihack, kono iso jujur lah kalkulatornya, Mas. Iya. Ngimpi kali, Bos. Serius nih. Nah, itu ketika waktu itu nasihat itu benar-benar mengena untuk saya. Kamu ingin punya penghasilan berbeda, harus main dengan cara yang berbeda. Makanya waktu itu saya serius di company profile, beliau memuji, bagus ini Mas. Dan Pak Happy Trenggono itu klien pertama saya, Mas. Waktu itu saya lagi bangkrut. Ada fotonya itu ya? Iya, betul. Di mana sih fotonya? Di Jakarta, Mas. Di Jakarta. Di Jakarta. Saya jatuh itu, Mas. Tinggal baju yang nempel itu di badan. Terus kemudian saya ngomong, Pak Happy Trenggono, timmu berapa orang? Aku bingung, Kak Pegawai, tim saya habis kan waktu itu. Saya Pak. Udah saya Pak, ada 4. Saya semua.
Akhirnya dengan gesok saya nyatur nama teman saya. Oh. Ada Mas Prio, ada Mas Amang gitu Oh, kan. iya teman-teman IBF ya. Saya sebut itu terus gitu. Ini Pak ada 3 orang. Langsung nunjuk ajudannya, belikan tiket 3 orang, nanti sore berangkat. Langsung Mas. Jakarta ya. Berangkat Jakarta, padahal aku waktu nggak siap apa-apa. Saya di Jakarta kira-kira 10 hari Mas. Dibukakan market Jakarta sama beliau. Dan ini Mas, mulai nembus liga itu ya. Betul, itulah saya langsung wow dengan Jakarta itu luar biasa marketnya. Alhamdulillah, disitulah saya akhirnya punya wawasan bagus. Saya balik ke Malang, saya semangat, dan dengan cara yang berbeda saya masuk company Profil Fokus. Alhamdulillah utang saya lunas Mas. Masya Allah. Ya. Waktu itu utang saya 135 juta, alhamdulillah lunas tahun 2000 berapa itu ya? 2012 awal kalau nggak salah. Terus beberapa kali ke Jakarta juga kan? Iya, sama Panjenengan juga. Ke Balaraja dan sebagainya. Kita nginep juga di rumahnya Pak Happy. Oh iya Mas? Iya, yang sunatan putranya beliau. Oh iya, lali aku Mas. Terus ikut syuting film juga kan? Oh iya, yang Bu Rima ya? Bu Rima itu, Masya Allah. Ya. Banyak kenangan manis ya sama kita panjang ini. Pokoknya kita nanti dipertemukan dengan ya balik-baliknya ke Solaria nanti. Iya betul. Dan belum wetek Solaria itu menunya wetek, ada mesti pesen mie. Mie sudah. Ya Allah. Sama jus alpukat. Pokoknya kemana-mana kalau ngajak makan Mas Faisal, ujung-ujungnya mie. Mas, untuk panganan enak sampai mie. Tidak mau spekulasi. Udah lapar ya, spekulasi jenengnya angel-angel. Ya Allah itu. Ya. Dan saya lihat di portfolio, terus kemudian di website, dan dalam beberapa kali event kan saya juga ikut juga ya. Ini memotret sosok-sosok besar. Alhamdulillah. Profil orang-orang yang kita familiar lah, pasti tahu lah ya Najwa Shihab. Alhamdulillah. Gimana ceritanya Mas? Kok seprivilege itu, kamu itu anaknya siapa sih kan gitu? Orang mesti curiga kan. Betul. Ini anaknya siapa nih? Kok bisa dapat akses ke sono? Ceritanya gimana? Betul, Masya Allah Mas. Izin ya Mas ya, saya bilang Mas ya. Kak Om Mas ya. Iya. Jadi Masya Allah ya, saya itu beruntung banget Allah itu berikan Mas Faisal sebagai sahabat saya. Jadi Mas Faisal waktu itu ngajari saya nggak bisa komunikasi. Panjenengan tahu sendirilah, komunikasi saya kan belepotan toh Mas waktu. Sampai ngomel aku bolak-balik lutek-lutek. Lah iya. Sampai terus emosi ngomongin. Iki kandane angel men. Masya Allah ya. Dari komunikasi terus dari networking Mas. Panjenengan perkenalkan saya dengan TDA. Tangan di atas. Mas Faisal ini sekjen di Malang dan ketua di pusat apa Mas? Ini Markom ya. Ketua bidang Markom di pusat nggih, TDA pusat nggih. Iya, tahun berapa itu? 2017. Iya, tapi waktu itu panjenengan sudah di atas itu, saya gak nyucuk waktu itu. Beliau waktu mau ngajari saya itu masih di bawah waktu itu. Benar kayak kurus merongos. Ireng. Nah, dari situ pentingnya networking Mas. Saya bergabung di TDA. Alhamdulillah saya belajar tentang bagaimana membangun relasi bisnis dan bagaimana menawar-nawarkan layanan corporate ya. Dan waktu itu saya bisa ketemu waktu itu Pak Laksita Utama Suhud. Pak Laksi ya di Jakarta. Iya, kan? Jakarta. Itu kan Raja Wali. Iya. Apa? Raja Wali 1. Raja Wali 1 ya. Raja Wali 1. Kita kalau datang ke sana benar-benar kayak tamu agung ya. Emprit 1, emprit 2. Halo Pak Laks. Ampun Ju. Masya Allah, sentuh Pak Laksita. Itu guru besar kita yang membesarkan kita Mas ya, Masya Allah. Kita dapat jus jeruk. Iya. Jus jeruk premium. Iya betul. Kalau ngeliat harganya langsung ini. eman-eman. Ini harganya sama dengan tiketmu pulang ya. Megel. Masya Allah. Beliau direktur utama Balai Kartini. Balai Kartini ya, zamannya stand up comedy waktu itu. Betul. Gedung wedding yang terbesar menurut saya di Jakarta, salah satu yang terbesar dan populer ya. Nah, di situ saya belajar tentang networking Mas, bagaimana bersikap SKSD, sok dekat. Dusel lah ya. Iya, sampai aku belajar dari Mas Faisal. Mas Faisal kalau saya ngamati, wong kok iso ya bisa masuk ke berbagai segmen loh. Orang kenal ya kok wis kenal tahunan gitu kan. Dari ya itu demi ngejar teh hangat Mas. Survival aja itu. Iya itu, Masya Allah Mas. Sampean itu ilmu ini bermanfaat Mas. Saya mengamati Mas Faisal, dari situlah akhirnya saya belajar banyak tentang komunikasi dan akhirnya saya bisa memberikan, nggak apa-apa ini. Iya, maaf. Akhirnya saya bisa memberikan sebuah kesempatan praktek ya. Saya dapat kesempatan praktek dan saya waktu itu dapat Mbak Najwa Shihab, dapat Pak Laksita itu
menerapkan ilmu networking, ya, ilmu kenal sok dekatnya komunikasinya Mas Faisal, yang akhirnya saya bisa dapat klien-klien ternama mulai dari Pak Lasita itu, Mbak Naswasya, sampai Pak Jokowi juga. Pak Jamil Azaini. Pak Jamil Azaini. Nah, momen yang saya belajar banyak itu ketika saya ketemu klien istimewa Pak Jamil Azaini itu. Kalau yang lain-lainnya kan waktu itu saya public speaking Mas belepotan. Ya. Dan belum ada prakteknya di klien sebenarnya kan. Waktu itu kita datang ke rumahnya Pak Jamil yang di Parung. Kita di Parung. Nginep di Parung. Ya. Saya ingat banget saya dimarahi Pak Mas Faisal itu, bagaimana ketika beliau ngomong saya mendominasi. Jangan nyerocos Mas Dodi. Biar Pak Jamil yang ngomong. Dan saya waktu itu ngelihat ekspresi nggak enaknya Pak Jamil karena kecewa dengan saya. Terus begitu Pak Jamil masuk, saya diomeli sama Mas Faisal. Mas Dodi, nggak boleh gini. Aduh, langsung iya mas. Saya akhirnya belajar banyak. Nah, pentingnya punya temen, punya sahabat, lingkungan positif, terutama di komunitas ya. Itu penting banget Mas untuk meningkatkan performa bisnis kita. Akhirnya saya bisa masuk ke networking bagus karena di komunitas itu TDA itu Mas. TDA, IBF, panjenengan ini sahabat saya. Masya Allah ya, pokoknya selalu berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah pertemukan dengan orang-orang hebat yang bisa meningkatkan kemampuan bisnisku, begitu Mas. Saya dipertemukan Mas Faisal itu Masya Allah, beruntung sekali. Kita perdalam di kisah personalnya ya. Tadi kan sempat cerita juga bikin profilnya Universitas Brawijaya. Iya. Nggak malu Mas bikin profilnya Mas. Lulus enggak bikin profil. Lu kuliah di sana ya? Iya, saya kuliah di sana di Teknik Sipil Brawijaya. Dua jurusan. Nggak ada yang selesai. Terbongkar rahasia saya. Aduh. Gimana ceritanya? Itu saking bandelnya atau saking apa Mas? Iya. Coba jadi insight. Ini kayaknya bisa jadi judul thumbnail clickbait. Iya. Terbongkar ternyata rahasianya Mas Dodi. Iya. Jadi ini disclaimer dan penyangkalan saya. Saya itu ketika kuliah itu kan nggak bisa diem Mas, seneng aja utek gitu, termasuk jualan. Jualan. Nah, saya itu orangnya fokus Mas. Jeleknya saya itu nggak bisa multitasking, tapi bagusnya saya kalau udah fokus saya optimal. Kejar ya. Nih. Sehingga ketika saya di satu titik saya pernah harus memilih kuliah jalan terus atau bisnis yang tutup. Itu yang pertama. Yang kedua, kuliahnya tutup, bisnisnya yang jalan. Akhirnya saya pilih yang kedua, Mas. Persimpangan itu. Iya, berat itu Mas. Bertahun-tahun saya mikir. Akhirnya saya milih bisnis. Sekolah saya di Teknik Sipil angkatan 98 dan fakultas jurusan ekonomi di 2002 Brawijaya semuanya itu saya akhiri, saya enggak bisa melanjutkan. Terus kemudian akhirnya saya fokus dan alhamdulillah ya bisnis saya berkembang Mas. Bisnis saya berkembang. Nah, waktu itu tantangannya juga berat Mas, terutama di orang tua. Ayah saya itu kan akademisi ya, dosen. Ya. Sadar betul pendidikan ya. Sangat Mas, itu juga. Ini tips untuk teman-teman ya. Jadi saya tuh punya strategi begini. Melawan orang tua, durhaka sama orang tua itu nggak boleh ya, haram ya. Tapi merayu boleh insya Allah. Merayu itu kan berarti kan mengubah pendirian dengan sampai ikhlas, persuasif dengan sabar. Jangan cuma sekedar ngotot ngeyel pokok ya. Betul. Nah, gimana caranya? Itu saya awal-awalnya itu ya dapat ya pertentangan dari orang tua. Wajar ya, mereka kan udah bayari mahal ya. Iya. Kok bisa kamu nggak selesai gini apa kan eman kamu sudah menghabiskan waktu gini. Tapi gimana lagi, saya udah kesulitan, saya udah fokus ke bisnis saya waktu itu jualan komputer. Saya menyebut diri saya IT konsultan. Padahal saya jadi tukang servis komputer. Iya. Nah, saya jadi tukang servis komputer, alhamdulillah. Terus kemudian jadi bening fotografi 2004 itu. Nah 2004 itu saya bisa dikatakan ya alhamdulillah bisa bergerak bebas karena ya sudah memutuskan tidak bisa meneruskan sekolah. Tapi jangan ditiru ya teman-teman ya. Yang masih punya kesempatan ya, modal masih ada, bisa fokus ya. Fokus saja. Betul. Karena yang gini juga 1 banding berapa ya gitu. Jangan digeneralisir gitu loh. Tuh lihat Mas Dodi, sekolah nggak selesai aja sukses gitu ya. Ya kali gitu ya.
Artinya kalau sekolahnya selesai, lebih sukses lagi. Betul. Saya setuju sama Mas Faisal. Jadi saya aja yang nggak selesai saja, alhamdulillah bisa seperti ini. Apalagi Anda yang sampai selesai sekolahnya, insya Allah lebih baik daripada saya. Cara berpikirnya begitu ya, jangan sampai dibalik. Nggak sekolah nggak apa-apa, jangan. Dapat dasar dan landasan ini. Lihat Steve Jobs, lihat Bill Gates, lihat Dodi Bening, Rumang Samu. Tapi tetap ya, saya dapat ilmu banyak dari perkuliahan, terutama ketika saya aktif di himpunan, Mas. Di himpunan itu saya belajar organisasi, belajar networking, komunikasi. Cara berpikir ya. Cara berpikir. Kerangka berpikirnya. Kan ketika di organisasi kan menghubungi menteri, betul. Kan bikin event skala nasional. Betul. Itu tantangan juga, itu jadi pengalaman menarik, Mas. Gitu. Nah, seperti itu makanya ketika saya tadi apakah saya melayani Brawijaya nggak malu ya, sajane ya izin, Mas. Tapi alhamdulillah saya di hire berkali-kali tiap tahun, Mas. Selama 4 tahun berturut-turut itu saya di hire berkali-kali. Ya mereka trust ya dengan kita, Masya Allah. Cocok ya. Cocok, harga mulai dari kualitasnya sampai harganya. Padahal juga nggak termasuk murah-murah amat sebenarnya. Tapi worth it, Mas. Kan kata kuncinya itu kan worth it dan impactful. Alhamdulillah. Memang akhirnya kan orang ada, pantes aja kan gitu kan. Jangan sampai ketika delok ini gak salah lagi. Ternyata salah kirim link Google Drive. Fotonya orang. Asistennya sampean sing ngantuk itu. Ngirim ya. Jadi sekolah nggak selesai tapi kok malah ngajar, Mas. Iya, itu juga bentuk penebusan dosa itu. Bentuk penebusan dosa. Ya, pertolongan besar Allah melalui makhluknya, Mas Faisal ini, Masya Allah. Saya ingat panjenengan ngelpon saya. Mas Dudi, sampean gelem ngajar lah. Ngajar apa, Mas? Aku iki sopo gitu. Mas ini ada vokasi membutuhkan untuk praktisi seperti Mas Dodi, teknik fotografi, marketing sama videografi gitu. Boleh. Ya, itu saja aku ya bingung aku pengen ngajar apa. Tapi alhamdulillah mereka suka dengan materi saya. Bahkan di salah satu kampus ada yang bilang, ini disclaimer ya. Jadi saya nyampaikan testimoni mahasiswa saja. Moga-moga bukan riak bahwa saya termasuk dosen terbaik yang mereka dapatkan begitu. Karena mungkin yang membedakan saya seorang praktisi. Jadi kaya studi kasus, insight-nya dapat. Dan mereka juga berhitung juga lah, Mas. Umpamanya aku ikut seminarnya Pak ini. Itu anggaran makan sebulan ini. Keren kampusku ini ya. Bisa mendatangkan beliau itu. Masya Allah. Itu sisi lain lah ya itu ya. Akhirnya alhamdulillah. Jadi karena saya praktisi, saya bukan textbook ya. Benar-benar saya ketika ngajar itu full diskusi, tanya jawab dengan mahasiswa saya. Dan saya kalau ngajar nggak pernah duduk, Mas. Selalu muter. Saya tanyai satu, saya ajak ngobrol-ngobrol sehingga ya interaktif ya. Mungkin itu. Tapi di sisi lain saya kalau ngajar ya keren juga. Kalau nggak gitu, soalnya kalau nggak begitu ya mereka kan orang-orang masa depan penerus bangsa ya. Orang-orang penerus. Jadi kalau untuk jiwa-jiwa yang lemah, mesti omongannya Mas Dodi ketus, mesti sudah. Mungkin kok dikritik kan gitu. Nah itu demi kebaikanmu dulu gitu loh. Mau dipuji-puji, mau jadi apa kamu? Betul, nggak boleh cemen, nggak boleh lembek, harus kuat kita. Kita tuh penerus bangsa gitu loh. Jadi begitu, Mas. Mas Dodi, alat murah dan alat mahal kan tadi udah sempat spill ya. 100 juta lebih, Bos. Kameranya, Bos. Ya pasti aja hasilnya bagus. Kamera saya ini kamera bekas, lensanya udah berjamur. Kalau itu gara-gara perawatanmu, ngawur kamu lembab ya. Dipanen, Mas, jamurnya. Dipanen. Jadi keripik jamur ya. Oke. Ini Mas sebagai insight, Mas, buat semangat juga kan karena penontonnya kan beragam juga ya, ada yang baru mulai, ada yang sudah menengah, ada yang sudah besar. Jadi gini loh, yang udah besar ya nanti jadi kliennya Mas Dodi lah ya, katanya udah besar itu wah gitu ya. Yang menengah ini ya ikut belajar, yang baru pun terinspirasi. Ini khususan buat yang baru, Mas. Ya, alat mahal dan murah ini dalam sudut pandang Dodi Bening. Itu bagaimana? Nah, jadi kalau saya boleh mengkhususkan diri saya itu melatih fotografi itu di bidang apa? Saya itu ke strobis ya, tapi lebih tepatnya low cost strobis atau strobis yang hemat biaya. Low cost ya. Bukan low cost ya, itu tetap modal, Bos. Tetap modal.
Low cost. Jadi dengan flash yang murah tapi hasilnya seperti difoto dengan peralatan yang super mahal gitu. Saya banyak sharing tentang teknik low cost strobis dan teknik untuk Anda, terutama untuk Anda pemula atau yang sedang mengambil kemampuan diri. Anda bisa cek di Instagram saya. Sering Iya, @dodibening ya. Itu saya setiap hari saya sharing itu di reels video tentang tips-tips fotografi profesional. Mulai dari teknis dasar strobis sampai bisnis fotografi. Bisnisnya. Setiap Karena hari. ada dua kan, teknis sama bisnis ya. Betul sekali. Setiap hari saya share di Instagram saya @dodibening. @dodibening ya. Di Anda follow apa di report ini? Di follow ya, di follow. Dan dibeli produknya. Beli produknya ya. Ya saya juga jualan juga di situ. Ya. Jadi teman-teman bisa cek itu, saya setiap hari share tips di situ. Yang suka gratisan langsung aja dilihat. Ditelateni itu ya. Ya, dan saya pun juga membagikan video tutorial gratis juga yang siap di-download, ada di link di bio profil Instagram saya. Tutorial strobis. Jadi ini kabar baik untuk teman-teman. Kalau yang di IG saya itu kan tips saya itu kan pendek-pendek karena kan ngejar standar reels kan durasi kan nggak boleh dari 1 menit. Nah, kalau yang video tutorial gratis itu agak panjang tapi gratis tetap untuk Anda yang pengen mulai atau berkenal, pengen lebih mendalami teknik strobis. Nah, kalau yang lebih serius lagi, saya punya program pelatihan di BSP, atau kalau yang Anda tidak ada kesempatan waktu untuk belajar, Anda bisa belajar di e-course saya. Ada e-course-nya keren. E-course-nya itu ada yang basic fotografi, ada low cost strobis, sama ada fotografi bisnis. Semua infonya itu ada di website di Instagram saya, di link di bio profil Instagram saya itu. Silakan dikunjungi aja, banyak pilihan untuk belajar bisnis fotografi supaya omsetnya fantastis. Amin. Begitu. Amin. Ya. Rencana ke depan, Mas? Rencana ke depan, pengembangan bisnis. Ya, kan pandemi kan diajar juga. Saya tahu orang di sebelah saya ini juga ngeluh, sama kayak saya. Ya, kan kita waktu itu istilahnya kan nggak ngambah lemah, Mas ya. Pagi sarapan di Samarinda, ya nggak sih? Iya, ya. Siang makan siang di Pontianak, itu biasa banget sudah. Pandemi. Di rumah saja. Ya, jadi planning saya ini alhamdulillah ya betul sekali. Siapa sih yang nggak kena imbasnya pandemi ya, kecuali perusahaan-perusahaan bidang tertentu gitu ya. Malah naik. Nah, kita ini yang kena pandemi waktu itu pun saya akhirnya melakukan sebuah pengembangan produk ya. Saya pelatihan saya sekarang lebih banyak ke online dan kemudian private dan di Jawa, masih fokus ke Jawa. Kalau luar Jawa masih sebentar hold dulu. Nah, pengembangan kedepannya ini saya ini lagi berusaha untuk mematangkan diri masuk ke menjadi konsultan branding, Mas. Alhamdulillah kemarin masih nyambung ya? Iya, masih banyak. Terutama mereka membutuhkan visual atau bikin konten. Jadi teman-teman yang butuh bikinkan konten visual, video, atau mentraining timnya untuk bikin konten yang bagus, mulai dari foto, video sampai copywritingnya, itu saya pun membantu konsultasi di situ. Dengar langsung dari ahlinya gitu kan ya. Itu pun juga sebenarnya nggak sengaja, Mas. Ada teman yang gandeng saya, dia punya konsultan branding, terus kok saya cocok ngajar ini, akhirnya dipercaya gitu. Nah, jadi sekarang nanti ke depan insya Allah saya semakin serius menjadi konsultan branding. Saya terinspirasi dari Mas Faisal, terus kemudian Mas Dodi Zulkifli, begitu kan, bagaimana mereka tuh banyak berbagi manfaat dengan kemampuan brandingnya itu ya. Terus kemudian ini juga lagi semakin serius ke dunia properti, Mas. Karena dunia properti itu jualan lewat sosial media, bikin konten itu asik gitu loh, dan duitnya kan lumayan kalau properti. Begitu, Mas. Akan tumbuh terus ya. Itu. Oke. Ini terakhir ini, Mas, belum kita kan ini saya antar kemana tadi? Jalan kemana sih, Mas? Gitu ya. Alun-alun tadi sudah ya kan. Kantor mudik ke Surabaya, Mas. Jalan Ijen sudah. Kita ini ya. Kadang-kadang menjadi tanpa tujuan itu adalah sebuah tujuan ya. Betul. Ya. Ini efek sarapan tadi loh, Mas. Teh hangat dan burger tadi, Mas. Tak tambahin mana dong? Putar maneh kok. Putar lagi gitu ya. Ini pesan, Mas, untuk teman-teman yang sedang mendalami di dunia fotografi terutama yang ingin naik kelas ini pesan langsung dari Dodi Bening yang istilahnya mampu melipat gandakan value dari ratusan ribu menjadi ratusan juta. Wah, kan narasikan gitu, Mas. Jelang 2024 ini. Banyak dapat orderan nggak, Jelek? Oh iya, jelas dong. Iya, jelas ya. Itu ada sahabat kita juga itu yang punya properti. Iya.
Betul. Ini guyonan internal ini. Jadi enggak apa-apa ini nanti. Akhirnya yang kerjakan murid saya, Mas. Karena saya sendiri lagi repot di corporate ini. Pesan untuk para pelaku usaha fotografi demi kemajuan fotografi di Indonesia supaya nggak tarung perang harga murah-murahan. Baik. Saya pesan untuk teman-teman ya, terutama praktisi fotografi atau bahkan pebisnis umum boleh ya mengambil pelajaran dari sini. Dua pesan dari saya. Saya dari yang nomor 2 dulu, kemudian nomor 1 ya. Pesan saya yang nomor 2 adalah ya, teman-teman itu ketika menjalankan bisnis, fokuslah membangun branding Anda. Mulai dari personal branding, kemudian sampai corporate branding. Yang paling mudah, paling murah itu personal branding dulu. Bagaimana membangun personal branding itu? Cukup Anda perbaiki integritas Anda. Integritas itu berarti kejujuran, komitmen, kepedulian, ya, empati, tanggung jawab. Nah, itu kita semua bisa belajar dari Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliau itu membangun kerajaan bisnisnya itu dengan integritas, dengan gelarnya beliau yaitu Al-Amin. Nah, itu dulu. Kalau branding itu kalau udah kuat teman-teman, itu insya Allah investor, klien sama partner itu auto berdatangan. Mendekat sendiri. Nggak usah nyari, mereka akan datang. Nah, bagaimana sebagai fotografer terutama kalau memperkuat branding? Anda beruntung, Anda seorang fotografer, Anda bisa membuat visual yang bagus di mana satu foto berbicara ribuan kata. Jadi bantulah teman-teman Anda yang punya potensi untuk istilahnya diceritakan, ditampilkan, dibuat cerita. Satu foto bisa menggambarkan ribuan kata itu. Bantu teman sebanyak-banyaknya. Kalau belum punya klien ya udah teman-teman sendiri digratisin gitu, tapi insya Allah nanti lama-lama kan akan berdatangan ketika branding Anda semakin kuat. Jadi perkuat personal branding Anda, dalami ilmu fotografi untuk membantu menyampaikan pesan-pesan kebaikan dari teman Anda kepada marketnya, teman-temannya. Itu yang pesan yang kedua. Circle-nya ya. Circle-nya sehingga branding Anda juga makin kuat. Yang nomor 1, nah ini the most important ya. Jangan pernah takut dan jangan pernah khawatir rezeki diambil orang lain. Allah sudah mengatur rezeki manusia sudah pada tempatnya. Nah, jadi teman-teman, bagaimana supaya rezeki kita tuh makin lancar? Banyak-banyaklah berbuat baik. Dunia bisnis itu dunia yang dinamis. Kadang-kadang kita mungkin bisa sampai berpikir atau waktu diganggu setan gitu. Nek gak ngini, gak untuk duit. Nek gak, maaf. Kalau tidak melakukan kecurangan gak dapat duit. Tolong hilangkan perasaan itu. Jangan pernah berpikir yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Jangan berpikir seperti itu. Nyasarnya kejauhan ini. Betul. Berpikirlah seperti ini. Yang halal saja banyak, ngapain harus ngambil yang haram gitu loh, ya. Jadi yang halal saja banyak, yang halal saja mudah, ngapain harus ngambil yang haram? Gitu ya. Itu penting banget teman-teman, sehingga penting sekali setiap kita beribadah ya, bekerja kan beribadah ya. Selalu ucapkan bismillahirrahmanirrahim, kalau keluar rumah bismillahirrahmanirrahim, Allahu la haula wala quwata illa billah gitu ya. Itu akan memudahkan pekerjaan kita. Dan kalau yang masih punya orang tua, setiap kali bekerja minta restu orang tua. Itu ngefek banget di saya, di Mas Faisal dan siapapun begitu. Pesan dari saya seperti itu, kebaikan. Ini semua tentang mindset. Ya, kopinya 80.000 enggak? Oke, sekaligus menjadi akhir dari podcast Pencari Nafkah kita di hari ini. Mas Dodi, thank you banget. Terima kasih, seneng banget mau saya repotin pagi-pagi. Dan semoga apa yang kita lakukan ini ya ringan di dunia. Kita cuma jalan-jalan sejam 2 jam, tapi nanti berat kelak di akhirat. Amin, ya. Amin. Terima kasih Mas Dodi, salaman dulu. Sukses selalu ya. Semoga lancar semua kegiatannya dan menginspirasi ribuan orang lain berikutnya di Indonesia. Kita pamit dulu. Faisal Alfa, Dodi Bening mengucapkan terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, gimana setiran saya tadi? Keren Ya. Kita ke Jakarta lagi. Boleh. Tapi gara-gara tadi mobil itu kan, Mas? Iya, ini mobilnya lebih ya. Ini kayak Pace Mini ya. Enak, Mas. Mobilku, Mas.